Ya, kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com di sepanjang hari ini. Di informasi yang pertama, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air, muncul fenomena terkait antrian warga yang membeli dan mengisi ulang tabung oksigen yang diiringi dengan krisis tabung oksigen. Dari pantauan lapangan CNBC Indonesia, terdapat sejumlah orang yang mengantri untuk mengisi tabung oksigen medis di kawasan Manggarai, Jakarta. Permintaan pengisian tabung oksigen ini ditujukan bagi masyarakat, puskesmas hingga rumah sakit untuk pasien yang mengalami gejala pernafasan berat. Menurut sang pemilik depot, permintaan oksigen telah meningkat hingga 50% dalam sepekan terakhir. Ia pun menyebutkan adanya kelangkaan pasokan tabung oksigen baru dari distributor. Kondisi ini sesuai dengan pengakuan produsen tabung oksigen yang menyebutkan adanya kenaikan permintaan dari pihak rumah sakit maupun fasilitas kesehatan. Sehingga pabrikan pun mulai bergerak cepat mengantisipasi kenaikan permintaan ini. Fenomena kelangkaan tabung oksigen bersamaan dengan melonjaknya kasus positif COVID-19 secara harian di Indonesia yang kembali ke angka lebih dari 10.000 kasus per harinya. Informasi berikutnya untuk Anda yang mungkin sempat ikut-ikutan nih ya dengan tren sepeda. Nah, jangan sedih karena seiring dengan meredanya booming olahraga sepeda, harga sepeda yang sempat naik gila-gilaan pun rupanya kini sudah mereda ya, khususnya harga sepeda lipat merek hits Brampton. Saat ini harga sepeda lipat merek Brompton baru maupun bekas menurun tajam. Sepeda Brompton bekas kini dibanderol miring seharga 20 juta rupiah. Padahal saat booming sepeda di tahun lalu, harga sepeda bekas ini bisa mencapai 30 hingga 40 juta rupiah. Sementara pada segmen pasar sepeda baru, Brompton kini dibanderol di kisaran harga 30 jutaan. Cukup jauh ketimbang harganya pada saat puncak tren tahun lalu senilai 40 hingga 50 jutaan. Menurut pengusaha sepeda, kala itu harga Brampton memang tidak wajar berkat tingginya permintaan maupun suplai yang tersendat. Menurutnya harga normal Brampton memang berada di kisaran 30 jutaan. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pandemi telah membuat banyak negara termasuk Indonesia mau tidak mau mengambil langkah luar biasa untuk penanganan pandemi, di mana pemerintah terpaksa harus memperlebar defisit APBN terhadap PDB meskipun utang kian meningkat. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah menyepakati untuk memperlebar defisit APBN di atas 3% terhadap PDB Indonesia. BPK mengungkapkan defisit APBN di tahun 2020 sebesar 6,14% dari produk domestik bruto atau sebesar 947,7 triliun rupiah. Adapun hingga akhir Desember 2020, hutang pemerintah telah mencapai 6.074,56 triliun rupiah. Posisi utang ini naik cukup tajam jika dibandingkan pada akhir tahun 2019 lalu. Dalam satu tahun terakhir, utang Indonesia telah bertambah 1.296,56 triliun rupiah dari sebelumnya sebesar 4.778 triliun di tahun 2019. Jumlah utang ini jauh melampaui batas rasio debt service yang direkomendasikan oleh International Monetary Fund atau IMF dan International Debt Relief atau IDR yakni sebesar 25 hingga 35%, di mana Indonesia berada di level 46,77%. Meski demikian, tidak hanya Indonesia, di masa pandemi hampir tidak ada negara dengan rasio utang di bawah rekomendasi IMF dan IDR. Ya, di informasi terakhir yang menjadi perhatian para pembaca CNBC Indonesia di sepanjang hari ini, di mana sejak Januari 2021, iuran BPJS terus mengalami perubahan, terutama untuk tarif BPJS Kesehatan kelas 3 peserta bukan penerima upah. Nah, lantas seperti apa perubahannya? Mari kita lihat lagi. Per Januari 2021, iuran BPJS untuk
PBPU kelas 1 sebesar Rp150.000 per bulannya. Sementara untuk kelas 2 sebesar Rp100.000 per bulan dan kelas 3 sebesar Rp42.000 per bulannya. Namun untuk kelas 3, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta hanya membayar Rp35.000 saja. Adapun iuran bagi peserta pekerja penerima upah atau PPU seperti PNS, anggota TNI, dan Polri sebesar 5% dari gaji. Dari besaran tersebut, 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan sisanya dibayarkan oleh peserta. Begitupun skema yang diterapkan untuk PPU yang bekerja di BUMN, BUMD, dan swasta. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di CNBC.